Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama. Saya mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ Palembang dengan nomor induk mahasiswa 0490480073. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas praktik 3 mata kuliah pemrograman berbasis web. Sebelum masuk ke demo aplikasi, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu perbedaan signifikan antara aplikasi yang saya bangun di tugas 2 kemarin dengan tugas 3 kali ini. Perbedaan utamanya terletak pada arsitektur dan manajemen data. Yang pertama, arsitektur. Di tugas 2, saya menulis semua logika JavaScript dan template HTML dalam satu file yang panjang dan itu sulit dikelola. Jadi pada tugas 3 ini saya menerapkan konsep view components. Saya memecah aplikasi menjadi bagian-bagian kecil. Logika tabel stok ada di file stock table. Logika tracking ada di DO tracking, dan HTML-nya saya pisah ke folder templates. Jadi kode jauh lebih rapi dan modular. Lalu yang kedua sumber data. Di tugas 2 data disimpan pada variabel JavaScript biasa, itu data statis. Di tugas 3 ini saya mensimulasikan aplikasi dunia nyata. Data simpan di file JSON eksternal. Ini datanya data bahan ajar dari e-learning atau dari tugas yang disediakan. Lalu aplikasi mengambilnya menggunakan Fetch API secara asinkronus. Nah, yang ketiga, navigasi. Di tugas 2, antar halaman masih menggunakan link HTML biasa yang menyebabkan reload. Jadi ketika kita masuk ke halaman stok bahan ajar, ketika terpindah ke tracking DO, maka dia mereload. Nah, pada tugas 3 ini saya membangun single page application. Perbedaan antara menu stok dan tracking terjadi instan tanpa reload halaman lagi. Ini menggunakan conditional rendering Vue.js. Mari kita lanjut bedah kodenya, dimulai dari data. Sesuai instruksi pada soal, saya membuat folder JS service yang berisi avi.js. Nah, di sini saya membuat kelas data service yang menggunakan fetch untuk mengambil data dari data bahan ajar.json. Ini memenuhi kriteria pengambilan data eksternal. Lanjut ke apps.js. Ini adalah otak utama pada aplikasi. Di lifecycle create, saya memanggil API tadi. Saat data berhasil diambil, saya menyimpan ke dalam state database lokal di variabel db. Data inilah yang nantinya didistribusikan ke komponen anak menggunakan props. Selanjutnya, pada file index.html ada satu hal yang unik di tugas ini, adalah instruksi untuk memisahkan file HTML ke folder template. Karena kita menggunakan Vue versi CDN tanpa compiler, browser tidak bisa membaca file itu secara langsung. Oleh karena itu, saya membuat fungsi load template di index.html yang bertugas mengambil file HTML tersebut dan menyuntikkan ke tag template sebelum view dijalankan. Lalu masuk ke komponen. Ini adalah stock table.js. Komponen ini menerima data stok melalui props. Di sini saya menerapkan computed property untuk fitur, filter, dan pencarian, sehingga proses penyaringan data berjalan otomatis dan reaktif. Saya juga menerapkan metode create, read, update, delete
lengkap dengan validasi sederhananya. Sedangkan di komponen do tracking.js saya menerapkan fitur otomatisasi. Saya menggunakan life cycle hook mounted untuk menggenerate nomor do otomatis. Saya juga menggunakan logika watcher untuk fitur paket. Saat memilih paket, sistem otomatis mencari detail isi dan harganya. Sekarang mari kita lihat hasilnya dengan cara kita open with live server. Saat saya refresh, muncul loading screen sebentar menandakan proses fetch data JSON sedang berjalan. Saya coba lagi. Nah, kelihatan di sini muncul memuat data. Ini adalah halaman stok bahan ajar. Di sini saya akan mencoba filter UPBJJ Denpasar. Nah, data langsung berubah. Untuk Denpasar data tidak ditemukan. Saya coba Surabaya. Nah, maka data akan berubah sesuai UPBJJ yang kita filter. Lalu saya coba menggunakan fitur searching. Saya contohkan ini sosiologi. Nah, maka data akan berubah sesuai apa yang kita searching di sini. Lalu saya tekan tombol reset untuk kembali seperti semula. Saya mencoba fitur tambah data baru. Kodenya NKRI 4201. Sistem perencanaan NK wajib. UPBJJ bisa kita ubah, misalnya Padang. Untuk harga sini misalnya 60.000 dan jumlah banyaknya quantity misalnya ada 27 dan safety stoknya kita buat 10. Ini untuk lokasi rak catatan kita buat edisi 2, lalu simpan. Oke, di sini data berhasil ditambahkan. Lalu saya klik fitur edit. Di sini saya ubah stoknya di bawah 10 karena tadi kita buat safety stoknya minimal 10 dan saya ubah menjadi 8 misalnya. Update, data berhasil. Oke. Nah, lalu di status dia berubah warna menjadi kuning dan statusnya menipis. Jika kita buat jumlahnya menjadi 0, oke, berhasil, maka statusnya menjadi kosong. Lalu fitur hapus. Di sini ada kotak dialog atau alert untuk menghapus atau mengkonfirmasi. Jika yakin, oke, maka data hilang. Lanjut ke tracking DO. Nomor DO otomatis terisi mengikuti urutan data. Ini sudah ada data yang diinput. Coba saya masukkan NIM saya 0490 073. Nah, lalu untuk ekspedisi datanya diambil dari JSON pengiriman list. Saya pilih Express.
Di sini maka detail harga muncul ketika kita pilih paket ya. Ini paket IPS, harganya 120.000, dan paket IPA harganya 140.000. Lalu untuk tanggal kirim bisa kita sesuaikan. Di sini saya memilih today, lalu simpan data DO dan data berhasil. Lalu pada pencarian nomor DO yang kita masukkan ini, misal contoh saya masukkan nomor DO atau NIM, misalnya NIM saya tadi 0490. Nah, maka dia muncul apa yang kita searching, dan oleh karena ini cuman 2 data, maka jelas ini sudah berubah. Ketika saya tekan tombol ini, maka dia pencarian terreset. Baiklah, kesimpulannya, tugas 3 ini telah berhasil saya selesaikan dengan memenuhi seluruh kriteria penilaian. Yang pertama, struktur folder dan modularisasi kode, komponen dan template. Yang kedua, penggunaan Fetch API untuk data JSON. Yang ketiga, implementasi single page application sederhana. Dan yang keempat, fitur interaktif create, read, update, delete, dan validasi form. Mungkin demikianlah presentasi tugas saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.